Perkenalkan, nama saya Cynthia Irianti Sitorus SKM. Saya merupakan peserta latar angkatan 44 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Berikut adalah mapping dari akuntabilitas, di mana terdiri dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS Akuntema. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari yang pertama, akuntabilitas publik, yang dimana fungsinya adalah kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan efisiensi serta efektivitas. Dimana jenisnya ada dua. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yang berarti pertanggungjawaban kepada yang lebih tinggi, dan selanjutnya akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya, pada konsep akuntabilitas yang kedua adalah aspek-aspek, di mana aspek-aspeknya adalah hubungan, berorientasi pada hasil, reporting atau pelaporan, konsekuensi, dan perbaikan kinerja. Selanjutnya, konsep akuntabilitas yang ketiga adalah tingkatan akuntabilitas, yang dimana terdiri dari yang paling tinggi akuntabilitas stakeholder, yang artinya tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi, di mana hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Lalu, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Lalu diikuti dengan akuntabilitas individu, yang dimana artinya adalah hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Lalu yang terakhir, akuntabilitas personal, yang dimana memiliki artian nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lalu masuk kepada bagian mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Lalu mekanisme akuntabilitas yang kedua adalah alat akuntabilitas, di mana terdiri dari perencanaan strategis atau seperti RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Lalu selanjutnya ada kontrak kerja dan laporan kinerja. Mekanisme akuntabilitas selanjutnya adalah nilai-nilai dasar, yang dimana terdiri dari kepemimpinan, integritas, transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Lalu selanjutnya masuk kepada bagian akuntabilitas dalam konteks, di mana akuntabilitas dalam konteks adalah transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, konflik kepentingan. Lalu masuk kepada bagian PNS yang akuntabel, yang dimana yang pertama adalah berdasarkan asas penyelenggaraan kebijakan, yakni profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Lalu yang kedua ada prinsip profesi ASN, di mana adanya nilai dasar, adanya kode etik dan perilaku, adanya komitmen dan tanggung jawab, adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta adanya profesionalitas jabatan. Lalu yang terakhir adanya perilaku PNS. Adapun perilaku PNS adalah sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, serta perilaku berkaitan konflik kepentingan. Terima kasih.